Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan M. Rijal di Bercerita Beasiswa Unggulan. Hari ini mungkin kita akan bahas terkait tahap-tahap pendaftaran beasiswa secara umum. Bukan hanya di beasiswa unggulan, mungkin di hampir seluruh beasiswa rata-rata memang tahap-tahap pendaftaran beasiswanya sebagai berikut. Yang pertama yang pasti adalah persiapan administrasi. Persiapan administrasi ini itu sebenarnya bisa kita lakukan sebelum beasiswa itu dibuka. Misalkan beasiswa unggulan kan dibuka nanti tanggal 31 Juli 2023. Nggak masalah kawan-kawan menyiapkan persiapan administrasi itu misalkan sejak kawan-kawan lulus kuliah sejak kawan-kawan lulus di SMA atau di SMK. Jadi misalkan di bulan Maret sudah mulai menyiapkan administrasi, atau di bulan Mei, atau di bulan yang mendekati pendaftaran beasiswa unggulan, kawan-kawan sudah mulai bisa menyiapkan persiapan berkas. Toh untuk persiapan berkas ini biasanya di setiap tahun itu tidak terlalu banyak perubahan, sehingga kawan-kawan kalau memang buku panduannya belum ada di tahun 2023 ini, contohnya misalkan belum ada buku panduan di tahun 2023 ini, kawan-kawan gunakan saja buku panduan di tahun 2022 karena saya yakin tidak terlalu banyak perubahan yang ada di buku panduan, melainkan mungkin hanya beberapa hal-hal teknis yang memang menjadi evaluasi dari penyelenggaraan beasiswa unggulan tahun sebelumnya. Jadi untuk masalah administrasi misalkan seperti KTP, scan kartu keluarga, kemudian surat rekomendasi, kemudian surat pernyataan dan sebagainya, dan sertifikat esai juga itu perlu dan bisa kalian siapkan bahkan sebelum beasiswa unggulan itu diumumkan dibuka di tahun 2023 ini. Kemudian tahapan kedua dari mendaftar beasiswa ini juga merupakan langkah yang paling penting, yaitu memastikan diri untuk melakukan pendaftaran. Karena kalau kita menyiapkan administrasi dengan sangat baik, kalau kita tidak mendaftar, kita mungkin akan menyia-nyiakan usaha kita selama ini. Jadi pastikan kawan-kawan ketika sudah mempersiapkan administrasinya dengan baik, maka lanjutkanlah proses itu ke proses melakukan pendaftaran. Tahapan yang ketiga yaitu seleksi administrasi. Nah, biasanya seleksi administrasi di beasiswa unggulan saya mencatat 3 poin penting yang paling penting, dan biasanya ini yang paling dinilai oleh para penyelenggara beasiswa. Yang pertama itu adalah sertifikat kawan-kawan. Yang kedua itu adalah esai yang kawan-kawan tulis yang sudah diberikan temanya oleh si pemberi beasiswa. Dan yang ketiga itu adalah isi dari surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi kawan-kawan itu di beasiswa unggulan ada formatnya, dan dibebaskan siapapun yang mengisi itu, tapi saya sarankan yang mengisi surat rekomendasi itu adalah orang yang memang mengenal diri kawan-kawan lebih baik. Jadi tidak berpatok misalkan harus kepala sekolah atau harus rektor atau harus dekan, enggak. Jadi kawan-kawan bisa mungkin minta surat rekomendasinya ke dosen penasehat akademik juga bisa, itu lebih baik karena dosen penasehat akademik kawan-kawan yang lebih tahu lebih dekat karakter kawan-kawan, dan nantinya akan bisa menuliskan lebih baik tentang diri kawan-kawan di surat rekomendasi itu. Kemudian di tahapan selanjutnya, kalau kawan-kawan nanti lolos di seleksi administrasi, biasanya banyak yang gugur itu di seleksi administrasi. Kemudian kawan-kawan memasuki seleksi selanjutnya atau seleksi kedua, yaitu seleksi wawancara. Jadi ketika kawan-kawan sudah selesai di administrasi, kawan-kawan memasuki seleksi wawancara. Di sini nanti kawan-kawan perlu belajar atau memperdalam atau berlatih lebih banyak terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja ditanyakan oleh si pewawancara kepada kawan-kawan, dan juga kawan-kawan harus menguasai esai yang kawan-kawan buat dan ajukan pada saat mendaftar beasiswa. Kemudian tahapan terakhir dari proses tahapan mendaftar beasiswa yaitu pengumuman dan juga penandatanganan. Di beasiswa unggulan biasanya ada penandatanganan kontrak. Jadi ini yang memastikan kawan-kawan sebagai penerima beasiswa unggulan. Jadi inilah tadi 5 tahapan umum yang bisa kawan-kawan ikuti, bukan hanya di beasiswa unggulan tapi juga di beasiswa-beasiswa lain. Biasanya tahapannya tidak terlalu jauh dari ini, mulai dari persiapan administrasi, kemudian melakukan pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara, dan yang terakhir yaitu pengumuman dan kontrak beasiswa. Dan juga
pastikan ketika mengikuti tahapan-tahapan beasiswa ini, kawan-kawan mencek dengan cermat, mencek dengan teliti timeline pelaksanaannya. Jangan sampai ketika melakukan pendaftaran kawan-kawan telat 1 hari atau bahkan mengumpulkan berkasnya di injury time yang berpotensi nanti servernya akan down atau servernya maintenance seperti yang saat ini terjadi. Jadi diantisipasi hal tersebut dengan mengikuti dan memperhatikan seluruh tahapan dan tahunan beasiswa, khususnya di beasiswa unggulan tahun 2023. Mungkin itu bercerita beasiswa unggulan edisi kali ini. Sampai jumpa.